أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu fakanu ahiqqahu bin na'imil mukim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hanya kepada Allah kita menyerahkan dan mengazamkan semua kehidupan kita. Mulai dari kehidupan, gerak, diam kita sampai nanti pada akhir hayat, seluruh yang kita kerjakan ini kita hadapkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang yang terus berikhtiar di jalan Allah, kita harus percaya dua hal. Yang pertama, segala takdir sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, dalam menjalankan takdir, Allah percayakan jasmani dan rohani kita untuk berikhtiar. Dan semua rangkaian ikhtiar itu Allah sematkan dalam akal kita untuk berfikir dan memikirkannya, dalam tubuh kita untuk bergerak dan mengerjakannya, dalam hati kita untuk merasa bahagia dan senang serta optimis, husnuzon kepada semua yang kita jalankan, dan kepada seluruh indera kehidupan kita yang menjadi jalan dan alasan untuk kita terus berbaik sangka kepada seluruh hasil pekerjaan kita. Maka oleh karenanya kita terus berharap, berdoa kiranya Allah memberi perlindungan kepada kita semua, dan kita ini adalah orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita, saling menguatkan kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu modal kehidupan kita ini, modal pekerjaan kita ini adalah apa yang telah Allah berikan sebagai kesempatan dalam hidup kita. Al-hayatu hiyal amal. Hidup ini adalah untuk mengerjakan kebaikan dan amal. Maka oleh karena itu, prinsip dasar ini harus menjadi alasan kita untuk bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu pandangannya bisa dari dua sudut. Pertama, sudut vertikal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudut horizontal di hadapan manusia. Baik sesuai dengan syariahnya Allah, baik pula dalam kehidupan masyarakat, bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Model berpikir pertama ini akan menjadi alasan kita untuk terus menebarkan manfaat. Bahkan dalam kajian Islam disebut menyingkirkan batu dari tengah jalan karena khawatir tersandung oleh orang yang lewat saja, itu menjadi bagian dari amal. Apalah lagi kesungguhan yang kita kerjakan dalam hidup ini tidak hanya sekedar menyingkirkan kesulitan secara insidentil, tapi pekerjaan yang kita lakukan berkontribusi memperbaiki kehidupan banyak orang.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, yang kita juga terus mengalami PPKM secara berulang-ulang, sudah saatnya dan harusnya sejak awal kita tidak menghadapkan diri kita sebagai lawan dari pemerintah. Kita harus memposisikan diri kita sebagai mitra dari pemerintah. Hal ini kenapa harus disebutkan? Karena memang saat ini penting kita menerjemahkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Tidak saatnya saat ini kita menyalah-nyalahkan siapapun tentang apapun. Karena saat ini kepentingan kita sama, yaitu kita keluar dari jebakan pandemi COVID-19 yang bukan hanya sekedar merusak kesehatan secara dunia, tapi juga merusak roda perekonomian, roda sosial, roda kesejahteraan yang ada saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyaknya berita yang simpang siur dan terkesan hoax membuat kita kewalahan. Masyarakat awam menerima dengan serta-merta. Ada orang yang sudah merasa baik sangka terhadap semua ikhtiar. Tapi karena ada berita yang sempalan, maka semua baik sangka menjadi berhenti sesaat. Di dalam satu riwayat ditegaskan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling sayang menyayangilah kamu di muka bumi ini. Kalau engkau sudah saling sayang menyayangi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, maka kasih sayang Allah yang dari bumi akan Allah hidupkan. Yarhamukum man fis sama, dan kasih sayang Allah yang di langit akan Allah turunkan. Maka oleh karenanya inilah landasan kita untuk terus berikhtiar. Bagi kita yang memakai masker, jangan jadikan masker ini hanya sebagai alasan untuk menghibur pemerintah bahwa kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Sebab kalau itu niatnya, maka niat tidak bersambung dengan tujuan. Padahal dalam Islam, niat itu penting, niat itu urgent. Bahkan dalam amal ibadah mahdoh, kalau niat tak sesuai dengan tujuan, batal amalnya. Kalau kita lihat rukun sholat, sebelum kita mengangkat takbir, sampai kita mengucap salam, yang semuanya gerak jasmani, diawali rukun sholat itu dengan niat. Artinya apa? Tak sempurna amal jasmani kalau tidak sesuai dengan niat. Memakai masker ini, niatnya adalah ikhtiar, menghindarkan diri kita dan orang lain terjebak dari penyebaran COVID-19. Kita tidak butuh menghibur pemerintah bahwa seluruh kita sudah kelihatan memakai masker. Pemerintah tidak butuh hiburan, tapi pemerintah butuh konsistensi, keistiqomahan dan kemauan kita untuk melihat memakai masker, mencuci tangan dan mematuhi semua protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, bagian dari ikhtiar. Bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab orang-orang beriman yang dia paham keimanan itu pondasinya dua. Pertama, yakin kepada Allah dalam bentuk tauhid. Yang kedua, yakin atas semua ikhtiar, karena cara Allah menjawab ikhtiar tidak selalu harus berhubungan dengan usaha, tapi Allah melihat kesungguhan kita keluar dari permasalahan yang ada. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk melihat ini sebagai satu pijakan yang optimis, kita juga memberi saran bahwa kiranya kepada kita semua untuk tetap terus tegar dalam kehidupan ini, bahwa ketegaran kita disesuaikan dengan apa yang juga Allah sudah sematkan di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak mungkin Allah memberikan satu beban kepada manusia kalau beban itu tak mungkin dia bisa mampu memikulnya. Semua kita mampu memikulnya, tapi kita kadang-kadang terlalu cengeng sehingga kita berkesan bahwa kita tidak mampu memikul. Yang berikutnya,
Kalau kita merasa khawatir kelaparan, sebab kondisi ini membuat kita terbatas melakukan amal sosial, melakukan pekerjaan, mendapatkan harta dunia dan rezeki dunia. Pahami bahwa puasa dalam makna yang tauhidi itu adalah satu kemuliaan. Allah tidak pernah menghinakan manusia sebab dia sedang lapar. Karena cara Allah memuliakan orang yang lapar adalah dengan melegalkan, mensyiarkan, mensyariahkan puasa. Maka oleh karenanya, orang yang lapar sebab puasanya adalah mulia. Lapar dalam puasa secara jasmani, atau mungkin dalam identitas yang lebih fungsional, lapar dalam makna tepuk dada, tahan selera. Pastikan bahwa sedang dalam keadaan terhimpit, maka kita tidak terlalu banyak hajat dan keinginan, yang bahkan keinginan dan hajat itu justru bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, malah itu adalah kebutuhan tertier dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah fondasi doa. Manusia, orang-orang beriman, kita ini sering menganggap doa hanya sebagai seremonialistik saja. Seolah-olah doa bukan bagian dari penajaman hajat manusia. Kalau kita ingin lihat terjemahan dan apa yang didefinisikan para ulama, salat kita itu pun disebut sebagai doa. Ya, salat kita itu pun disebut sebagai senjatanya orang mukmin. Jadi untuk sampai kepada derajat bahwa kita meyakini doa adalah kendaraannya orang mukmin, marilah mulai menukar dan mengganti definisi doa, bukan hanya sekedar seremoni dalam hidup kita, tapi doa itu adalah miniatur ikhtiar, miniatur usaha atas semua yang dikerjakan orang-orang beriman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan tanya bagaimana cara Allah mengangkat permasalahan COVID-19 ini. Tapi tanyalah apa usaha dan ikhtiar yang sudah kita lakukan untuk keluar dari suasana ini. Mungkin kita jenuh mendengar hampir semua berita, semua informasi, bahkan para ustadz, bahkan para tokoh menceritakan tentang bagaimana COVID ini. Sakit telinga kita mendengarnya. Tapi yang tak boleh kita letih dan capek adalah kita ikut bekerja sama, bersama-sama berkontribusi keluar dari permasalahan ini. Itulah hakikat dari keimanan seorang mukmin, bahwa dia tidak menambah masalah. Bukan dia yang membuat masalah, tapi dia bagian dari yang ikut menyelesaikan masalah. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.